Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini masih tentang perilaku orang munafik. Ayat kita pada sampai malam ini ayatnya ke-62 dan 63. Surah An-Nisa ayat yang ke-62 dan ayat yang ke-63. Ini masih temanya perilaku orang-orang munafik. Kita awali dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayatnya terlebih dahulu. Ayat yang ke-62 halaman 88. Fakaifa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim. Thumma ja'uka yahlifuna billah. Thumma ja'uka yahlifuna billah. In aradna illa ihsanan wa tawfiqa. In aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an.
Baik, ayat yang ke-62, 63 dan ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat yang ke-60 adalah lanjutan dari tema perilaku orang munafik. Ayat 59, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri. Nah, pada kenyataannya orang munafik kalau mereka mempunyai problem atau masalah, ketika masalahnya itu disampaikan kepada Rasulullah, diprediksi dia akan kalah, nggak mau untuk diputuskan oleh Rasulullah, minta diputuskan oleh yang lain. Nah, itu adalah tentunya ketidaktaatan orang munafik. Jadi lisannya kita akan tegakkan supremasi hukum, kenyataannya beltut. Apa Pak Tosim? Beltut. Supremasi hukum harus kita tegakkan. Mantap pejabat-pejabat itu kalau apa namanya, kalau lagi orasi pidato itu mantap banget ya. Tapi kenyataannya betapa banyak aturan yang dilanggar, sehingga kemarin itu ketika debat presiden, poin tentang etika berdemokrasi itu lagi trending topik. Tapi ya nggak tahu kenapa kok disinggung seperti itu, nggak malu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya harusnya kan malu, harusnya malu, ya kan? Masya Allah, kata orang Jawa, isuk tempe sore tape, gitu, sampai dijadikan TikTok itu. Ya umurnya aja nggak cukup, nggak bisa. Beberapa saat waktu kemudian malah kita sebagai orang tua ya hanya mendoakan. Itu kata orang Jawa, isuk tempe sore tape, kan gitu. Ya Allah ya Karim. Ya Pak Tosim ya. Nah, coba harusnya para pejabat-pejabat publik itu memberikan contoh teladan yang baik itu, Masya Allah. Baik, lanjut Pak Tosim, lanjut Pak Tosim. Ini saya berikan contoh bukan berarti apa-apa, karena contohnya yang paling big sampel kan kayak gitu langsung itu ya Pak Tosim. Fakaifa, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa, maka bagaimana jika apabila asobatuhum menimpa mereka musibah atau balasan bima karena apa qaddamat yang telah diperbuat aidihim tangan-tangan mereka kekufuran dan maksiat, kemudian ja'uka mereka datang kepada engkau Nabi Muhammad SAW, yahlifuna seraya mereka bersumpah billahi dengan menyebut demi Allah, sungguh tidak aradna kami menginginkan illa kecuali hanya ihsanan kebaikan wa taufiqan dan perdamaian dua orang yang berselisih. Tuh, ulangi lagi Pak Tosim. Fakaifa, maka bagaimana idza apabila stop. Idza di dalam Al-Qur'an itu kalimat syarat, kalimat apa? Kata syarat yang maknanya pasti terjadi. Contoh seperti ini. Apabila aku panjang umur, besok insya Allah aku akan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Ikhlas. Nah, itu kata idza. Apabila besok saya diberikan panjang umur, insya Allah besok pasti Allah memberikan makan dan aku akan sarapan. Itu kata idza. Idza kata syarat yang maknanya pasti terjadi. Maka dari itu ada surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan idza, surah gempa bumi. Surah apa? Idza zulzilatil ardu. Jadi mulai sampai saat ini sampai kiamat yang namanya gempa bumi nggak bakalan berhenti. Pasti ada terus yang namanya gempa bumi, karena Al-Quran menggunakan kata idza yang maknanya adalah kata syarat yang maknanya pasti terjadi. Disitulah
Hebatnya kalimat Al-Quran, setiap huruf itu mempunyai makna. Kalau Indonesia bagaimana? Bisa membedakan seandainya, bila mana, kalau, jika. Bisa bedakan? Nggak ada. Kamus bahasa Indonesia nggak bisa menjelaskan apa bedanya bagaimana, bila mana, apabila, terus jikalau, kalaupun, seandainya. Nggak ada keterangan itu, tapi di dalam Al-Quran setiap huruf itu mempunyai makna. Itulah kenapa hebatnya Al-Quran. Ada cerita, ada seorang penerjemah lah, orientalis di Belanda itu. Suatu ketika Raja Saudi berkunjung ke Holland, Belanda, atau ya Holland, ke Belanda lah. Kemudian ada seorang orientalis. Aku tidak percaya kalau Al-Quran itu adalah dari Tuhan. Dia adalah benar-benar murni ciptaan Muhammad. Nah, kenapa bisa Anda seperti itu alasannya? Karena bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Nederland kan kayak gitu. Berarti kan buatan manusia. Oh, nggak bisa. Itu kan terjemah. Kalau Anda ingin paham Al-Quran, belajar dulu bahasa Arab kayak gitu. Nanti Anda akan bisa mengambil kesimpulan apakah ini dari Tuhan yang Maha Kuasa atau bikinan Muhammad. Belajar dulu bahasa Arab kayak gitu. Nanti Anda bisa memberikan komentar. Terus akhirnya belajarlah dia bahasa Arab. Ya karena orientalis, orang pinter, akhirnya setelah sekian lama belajar bahasa Arab, mempelajari Al-Quran, bukannya mencaci Al-Quran, dapat hidayah masuk Islam. Tuh hebatnya Al-Quran. Ini kalau ceramah Ramadan nggak dapat ini Mas Toto, ya kan? Ceramah Ramadan apalagi kultum tarawih nggak dapat ini. Ini ngajinya santai, kita buka Al-Quran. Buka Al-Quran, dibaca ayatnya, direnungi maknanya, nilainya sangat-sangat berbobot. Karena mata melihat ayat, lisan membunyikan Al-Quran, telinga mendengar sambil otak berpikir. Nah, yang model seperti ini banyak orang keselepet sama saya kan kayak gitu. Terus terang aja, saya kalau ngaji di beberapa masjid Ustadz, memang Ustadz Joko kajiannya beda dari yang lain. Tapi apa namanya, mohon kata-kata belum ada itu tolong dianu ya Ustadz ya, apa namanya, dieliminir kan kayak gitu. Soalnya ada 1-2 jamaah yang nggak berkenan. Oh iya Pak, terima kasih kan kayak gitu. Biar nggak gitu loh. Jadi pengajian itu jangan hanya sekedar jiping gitu, terus diundang lagi. Jadi terbiasa. Nah, ini kita buka surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil, halaman 599. Halaman 599. Baik. Surah Az-Zalzalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artikan Pak Tosim. Idza, apabila, zulzilati, diguncang, al-ardu, bumi, zilzalaha, dengan sekuat-kuat guncangannya. Stop. Dari ayat ini yang namanya bumi berguncang, maknanya adalah terjadi gempa bumi. Tahun yang lalu ada gempa bumi, besok juga ada tetap gempa bumi. Tinggal berapa skalanya itu wallahu a'lam. Kapan terjadinya wallahu a'lam. Sampai-sampai pemerintah Jepang itu bangunan-bangunan atau rumah gedung-gedung di Jepang itu kerangkanya sudah menyesuaikan dengan
gempa bumi itu. Jadi contoh lagi, berarti pasti apa enggak gempa bumi? Pasti. Kenapa? Karena kata syaratnya menggunakan idza. Kita surah idza ja apa? Idza ja. Nah, biar paham nih. Nah, idza ja halaman 603. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mas Toto, gantian. Idza jaa. Iza apabila telah datang Nasrullah pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan penaklukan Makkah. Baik, di sini pertolongan Allah pasti datang apa enggak? Pasti. Dan itu ketika ditaklukkan kota Mekah yang tadinya enggak mau beriman, terus Fathu itu artinya membuka, Pak Kosim. Apa? Jadi Islam itu agama yang sifatnya tidak boleh dikatakan tidak menyerang, tidak ofensif, hanya membuka. Maka kemenangan itu disebut Fathu, membuka. Artinya membuka jalan dakwah. Saya kasih contoh. Ketika ini zaman dahulu ketika Rasulullah sudah kuat, hebat, penduduknya di Madinah mayoritas sudah masuk Islam, kemudian datang ke Mekah untuk Fathu Makkah, menaklukkan kota Mekah. Kemudian apa yang terjadi setelah ditaklukkannya itu? Kemudian al-yaum yaumul malhamah, itu para anak buah Rasulullah, para sahabat yang keras-keras itu sekarang hari pertumpahan darah, karena dulu penduduk Mekah itu diusir untuk meninggalkan Mekah. Yang beriman kepada Rasulullah itu diusir. Akhirnya kalau orang Jawa istilahnya utang duit bayar duit, utang beras bayar beras, utang darah bayar siapa itu yang ngomong yaumul malhamah? Gantiannya gimana ya Rasulullah? Al yaum yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Tuh coba, akhirnya betapa Rasulullah itu, kata orang Jawa, menang tanpa ngasorake, terus nurut tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, ya kan? Kita datang dengan jumawa, walaupun menang tidak merendahkan. Falsafah Jawa itu Pak Tosim, ya kan? Masya Allah. Nah, kalau kita kadang-kadang lupa sama Allah, dompetnya waktu awal bulan tanggal 3 aja kelihatannya, pantatnya Pak Isan kayak disulam kan, kayak gini terus ya Pak Isan ya. Padahal dompetnya baru diisi. Giliran tanggal 12 sampai tanggal 20, terus kenapa Pak Isan kok lemes kayak gitu? Ya, Masya Allah. Ya, Mas Wawan, kenapa Mas Wawan senyum-senyum kan ini? Tanggal berapa sekarang Mas Wawan? Tanggal 2. Hah? Tanggal 2. 27 ya? Kok masih bisa tersenyum, berarti alhamdulillah. Ya kan? Jadi betapa Rasulullah itu, yel-yel itu sangat berpengaruh. Nanti kalau yel-yelnya hari ini adalah hari pembalasan pertumpahan darah, pada kabur nanti. Tapi ganti yel-yang, hari ini adalah hari kasih sayang. Terus waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Gara-gara yelnya diganti, lanjut Mas Toto. Wara'aita dan kamu melihat nasa manusia yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi
ke dalam agama Allah afwaja dengan berbondong-bondong setelah penaklukan Mekah. Nah itu kan gara-gara yilnya itu yaumul marhamah, orang pada datang berbondong-bondong. Jadi promosi agama Islam itu yang mengenakkan Pak Qasim, jangan dikit-dikit nggak ada tuntunannya, ya repot sambil melotot-melotot ustadznya, aduh repot, ya kan? Yang sejuk, yang menyejukkan, yang enak kan kayak gitu. Masya Allah, tuh akan masuk berbondong. Contoh lagi, Manchester City itu pemiliknya siapa Pak Ihsan? Syekh Mansur. Kemudian akhirnya apa? Setelah zaman dulu orang-orang para penonton itu susah untuk cari masjid, lama-kelamaan sekarang London atau kota-kota besar di Inggris itu banyak masjid. Kenapa? Karena banyak orang yang nonton bola dari berbagai penjuru dunia dan sadar, akhirnya bangun masjid. Beli dulu Manchester City masjid, terus Muhammad Salah sekarang Liverpool dan segala macam. Itu caranya dibuka dulu aksesnya gitu loh, membuka akses. Wal fathu membuka akses, bukan menaklukkan. Kalau Belanda benar-benar datang ke Indonesia untuk apa? Menjajah, ekspansi. Tapi kalau Islam al-fathu membuka jalan dakwah, ya kan? Bukan terus sok-sokan, gagah-gagahan, bukan. Membuka itu adalah kata idza. Kata apa? Ingat-ingat ya, kata syarat yang maknanya pasti terjadi. Nah, ini Pak Qasim bingung nanti kalau bahasa Indonesia membedakan apa bedanya jika dan seandainya. Bingung kalau itu. Nah, coba Al-Quran, kembali lagi ke surah An-Nisa. Ini agak ngeri loh ini. Ya Allah. Surah An-Nisa. Ayat yang ke 62 ya. Jadi kita bedakan pada terjemah perkata fakaifa, maka bagaimana, idza apabila. Di terjemah perkata idza diartikan apa? Apabila. Terus terjemah bebas sebelah kiri. Coba baca Mas Toto. Maka bagaimana halnya apabila. Nah, stop. Di situ akan membuat ini karena membingungkan. Yang terjemah berkata idza apabila, terus ya lanjut. Maka bagaimana halnya apabila, sama. Baik. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepada Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Baik. Jadi orang munafik itu kalau dengan teori sastra gramatikal Arab pasti mendapatkan musibah apa enggak? Pasti. Kalau sudah mendapatkan musibah, ngeles in aradna illa ihsana wa taufiqa. Pakai demi Allah lagi. Demi Allah, kami tidak menginginkan hal tersebut kecuali hanya kebaikan. Gundulmu. Kebaikan itu juga ada aturan mainnya. Talah nabrak aturan main gitu. Lanjut Pak Qasim, ulaika, ganti Pak Mandra, ulaika. Ini baru datang ini, kelihatannya tenaganya masih oke kan kayak gitu, Masya Allah. Ayo Mandra, ulaika. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang ya'lamullaha, Allah Ya'lamullahu, Allah mengetahui apa yang fi qulubihim, di dalam hati mereka, kemunafikan atau kedustaan. Wa a'rif, maka berpalinglah
anhum dari mereka, wa idhum dan nasihatilah mereka, wa qul lahum dan katakan kepada mereka, bi dalam anfusihim jiwa-jiwa hati-hati mereka, qaulan baligho dengan perkataan yang berkesan dan membekas. Baik, jadi ada berapa petunjuk di sini. Nah, itu seolah-olah menggambarkan petunjuk pada kita. Allah mengetahui bahwa mereka itu adalah hatinya munafik. Kalau sudah informasi dari Allah seperti itu, kita harus peka. Lalu bagaimana? Kalau sudah seperti itu, berpalinglah dari mereka. Artinya berpaling, jangan terima alasan, jangan diterima. Di sini dalam tafsir, la taqbal minhum dzalikal udhra. Jangan engkau terima alasan mereka. Wala tadhhar lahum annaka alimun bintunhim ma fi bawatinihim, dan jangan engkau tampakkan bahwa engkau mengerti isi hati mereka. Jangan. Jadi karena isi hati itu adalah urusan Allah. Yang penting lahiriahnya berpaling, jangan terima alasannya. Itu menghadapi orang munafik. Yang kedua, wa'idhum, dan berikanlah olehmu nasihat kepada mereka, jangan mengulangi kemunafikan lagi. Kemudian katakan kepada mereka yang sampai ke dalam jiwa-jiwa mereka, qaulan baligha, perkataan yang membekas, khaliyan bihim laisa ma'ahum ghairuhum. Jadi ketika menasehati itu hendaknya adalah dengan jangan banyak orang, nasihati dengan empat mata seperti itu. Jangan kau ulangi yang model seperti ini dan lain sebagainya. Itu tata caranya demikian. Karena orang kafir itu dilawan dengan pedang, kalau orang munafik itu dilawan dengan argumentasi, dengan kata-kata. Itu demikian. Wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Memang nggak gampang menghadapi orang munafik ya, Mas Toto ya. Casingnya HP yang apelnya digigit, ternyata onderdilnya HP apa Pak? HP di Cina. Wah repot kan kayak gitu kan, repot. Ya, itu menghadapi orang munafik itu luar biasa. Makanya kita harus punya kepekaan untuk menghadapi mereka. Baik. Kita akan sampai pada kesimpulan adalah sebagai berikut. Satu, orang munafik sangat berbahaya bagi umat Islam karena mereka selalu berusaha menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Harus pintar Pak Tosim, harus peka. Dua, orang muslim tidak boleh menolak hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah dan tidak boleh menerima hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Yang ketiga, tidak boleh menyerahkan perkara dan persengketaan kepada tauhid atau setan, sesuatu yang disembah selain Allah, termasuk dukun, untuk diselesaikan perkara tersebut. Demikian pula kepada tukang sihir dan lain sebagainya, termasuk dukun nggak ada, tapi yang ada ganti nama paranormal, walaupun orangnya kurang normal. Kenapa datang ke paranormal? Karena yang datang tidak normal. Ya Pak Tosim, kenapa datang ke orang pinter? Karena yang datang adalah orang tidak pintar. Ya Allah ya Karim. Yang keempat, tidak boleh mempercayai orang munafik dan harus waspada terhadap tingkah laku mereka. Yang kelima, mereka harus diperingatkan dan dinasihati
dengan perkataan yang dapat memberikan pengaruh pada jiwa mereka. Ya sedikit ancaman, nanti kalau kamu perilakumu seperti ini nanti kamu akan dapat musibah. Itu ya kan, musibah itu nggak ringan, akan sangat berat hukumannya di dunia, besok belum lagi besok di akhirat. Dengan mimik yang serius dan segala macam itu ya Pak Tosim ya. Kurang lebih demikian. Silahkan Mas Toto. Ustadz Lutfi pernah memberikan kultum bahwa di Jogja dia pernah menemukan makam yang ada makam orang munafik ditaruh di tangga sehingga diinjak-injak orang banyak. Yang saya pikirkan, bagaimana kita menjudge seseorang dia munafik, yang ini enggak, yang ini munafik. Apa hak kita? Baik, terima kasih. Tentunya orang munafik itu adalah ada indikator atau indikasi bahwa dia munafik. Saya juga mendengar kultum dari beliau, karena beliau itu adalah berbalik, istilahnya itu mendukung dan membocorkan perjuangan para pejuang Indonesia. Akhirnya apa itu namanya istilahnya? Pengkhianat. Yang apa itu istilahnya kalau orang yang mendukung Belanda orang Indonesia itu apa namanya? Mata-mata atau pokoknya ya spionase dan segala macam. Kenapa? Apa istilahnya itu ya Allah, benar Pak Haji Mulkan, itu pengkhianat, Masya Allah ya, karena dia merupakan pengkhianat, dan pengkhianat itu lebih kejam daripada penjajah. Kalau penjajah udah jelas, tapi kalau pengkhianat menyalip dalam tikungan, menggunting dalam, terus ada istilah apa lagi? Duri dalam daging. Duri dalam daging itu. Nah, makanya layak untuk diabadikan biar jadi momen, biar menjadi teladan bagi orang-orang yang sesudahnya. Ini loh resikonya kalau menjadi pengkhianat akan seperti ini. Di dunia sudah tidak dihormati, lebih-lebih nanti di akhirat. Itu motivasinya demikian. Kalau tidak menjadi pengkhianat dan tentunya tidak bertobat dan terlihat sampai mati tidak bertobat, ya sudah, itu di judge sebagai pengkhianat, ditaruh di tangga biar diinjek-injek oleh orang yang berziarah. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian Mas Toto. Betapa menyakitkan itu yang namanya berkhianat. Cinta itu kalau dikhianati gimana rasanya Pak Ihsan? Pak Ihsan? Cinta itu kalau dikhianati rasanya gimana Pak Ihsan? Hah? Sakit. Hati-hati Pak Ihsan ya. Untung Pak Ihsan udah punya cucu. Seandainya Pak Ihsan masih usia 28, banyak mengecewakan para gadis-gadis itu ya. Hati-hati Pak Ihsan itu. Engkau telah mengkhianati cintaku, katanya gadis-gadis. Untung Pak Ihsan udah selamat sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.